warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak sehat? Sehat semua ya. Masih bisa berkumpul di sini ya. Sebelum mulai kita pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari Bapak absen dulu ya. Yang nggak masuk siapa ini anak? Rizky. Rizky kenapa? Sakit ya? Ayuda? Ada? Ada Pak. Oke, terima kasih yang sudah hadir di pembelajaran hari ini Bapak ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita nyanyikan lagu wajib nasional 17 Agustus. Minta tolong untuk Ayuda berdiri ya. Baik, mari kita mulai menyanyikan lagu nasional 17 Agustus di Hidayah. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, sepanjang hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela negara. Kemarin kan kita sudah membahas tentang permukaan morfologi tentang dasar laut, yang dimana di dasar laut juga terdapat gunung api yang bisa saja meletus dan mengeluarkan lahar panas. Nah, untuk materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang angin. Angin itu tidak bisa kita lihat ya anak, tetapi dapat kita rasakan. Kalian pernah merasakan angin? Tidak? Pernah Pak. Angin itu bisa menjadi sumber tenaga bagi kehidupan manusia. Salah satunya contoh penggunaan tenaga angin adalah turbin angin yang memanfaatkan energi dari angin menggunakan tenaga mekanik untuk memutar generator dan menghasilkan listrik. Nomor satu ini adalah angin yang biasanya setiap waktunya digunakan untuk memutar turbin. Lalu nomor dua ini adalah turbin dimasukkan ke generator, yaitu belakang tubuh atau kincir angin. Lalu yang ketiga disalurkan ke energi listrik yang dapat dihasilkan. Lalu yang keempat dimasukkan ke ini. Yang kelima disalurkan di aliran listrik yang akan terpampang yang ada di kabel-kabel rumah kalian anak-anak. Sudah, dari itu ada yang bisa ditanyakan anak-anak? Sudah jelas? Sudah jelas Pak. Contohnya seperti ini ya. Selain itu anak-anak, energi angin juga dapat menjadi tenaga untuk menggerakkan kapal layar. Keberadaan angin sangat penting bagi setiap nelayan yang menggunakan kapal layar. Salah satu buktinya adalah nelayan selalu memanfaatkan angin darat dan angin laut untuk berlayar. Tipe-tipe angin laut anak-anak Sibris adalah angin yang bertiup dari arah laut ke arah darat yang umumnya terjadi pada siang hari, kira-kira dari pukul 9 sampai pukul 16 atau 4 sore di daerah pesisir pantai. Lalu yang kedua itu ada angin gunung. Angin gunung sendiri adalah angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah gunung dan terjadi pada malam hari. Dan untuk yang ketiga itu angin lembah. Angin lembah adalah angin yang bertiup dari arah lembah ke arah puncak gunung dan terjadi pada siang hari anak-anak. Lalu juga ada lagi anak-anak tentang angin fon. Angin fon adalah angin lokal, angin terjun, angin jatuh yang terdiri dari itu anak-anak. Untuk bahasa Inggris sendirinya, angin fon adalah force wind, adalah angin
angin yang terjadi seusai hujan orografis. Angin bertiup pada suatu wilayah dengan temperatur dan kegasan yang berbeda. Selanjutnya ada angin muson. Angin muson dalam bahasa Inggrisnya itu disebutkan namanya adalah monsoon. Adalah angin yang berhembus secara periodik, maksudnya periodik minimal 3 bulan, dan antara periode yang 1 bulan dan antara yang lain polanya akan berlawanan, yang berganti arah secara berlawanan setiap setengah tahun sekali. Dan ada lagi untuk macam angin muson barat. Angin musim barat atau angin muson barat yang kita kenal adalah angin yang berhembus dari benua Asia pada musim dingin ke benua Australia di saat musim Australia adalah musim panas, dan mengandung curah hujan yang banyak di Indonesia bagian barat. Hal ini disebabkan karena angin melewati tempat yang luas seperti perairan dan juga samudra. Lalu untuk angin musim timur atau angin muson timur adalah angin yang mengalir dari benua Australia. Nah, di sana itu musim dingin untuk mengaliri angin itu. Lalu ke benua Asia musim panas, sedikit curah hujan kemarau. Di Indonesia bagian timur karena angin melewati celah-celah sempit dan berbagai gurun. Gurunnya pun terdiri dari gurun Gisborne, Australia, dan Victoria. Beda, Bapak mau bertanya. Nah, ini sambil Bapak menjelaskan juga untuk angin laut. Angin laut itu angin yang berembus dari laut ke darat. Yang nomor 1 ya. Lalu yang kedua di sini Bapak akan menjelaskan angin darat. Angin darat itu angin yang berembus dari darat ke arah laut, ya. Nah, ini Bapak akan menjelaskan benda angin utara. Ini adalah angin yang bertiup dari arah lembah ke arah puncak gunung. Nah, untuk yang nomor 4 ini ada angin gunung. Nah, di sini Bapak akan juga menjelaskan tentang angin gunung adalah angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah gunung dan terjadi pada saat malam hari. Nah, sekarang coba kamu cari kira-kira angin yang berbahaya itu seperti apa. Coba kamu cari penjelasannya di buku paket, lalu kamu bacakan beserta dampak negatifnya anak. Ayuda, sudah selesai dulu? Sudah, Pak. Nah, coba sekarang kamu bacakan ya. Angin topan. Angin topan adalah badai besar yang memiliki sistem angin kencang berbentuk meningkat atau spiral. Angin puting beliung. Angin puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Angin puting beliung sering terjadi di wilayah tropis. Lalu menurut kamu dampaknya itu seperti apa? Dapat melumpuhkan sarana transportasi. Kekuatan angin ini mampu merobohkan pepohonan, mematahkan jembatan, dan menyebabkan atap-atap rumah yang dapat menghalangi jalan-jalan utama sehingga menghambat laju transportasi. Bagaimana anak-anak, apa dari pembahasan kita hari ini ada yang ingin ditanyakan sama kalian? Tidak. Tidak ada ya. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi bisa kita ambil kesimpulan
kalau angin itu tidak semua bisa dimanfaatkan sebagai sumber tenaga, tetapi ada juga yang berdampak negatif yang bisa merusak bangunan, seperti yang sudah dibacakan Ayunda barusannya. Terus angin juga bermacam-macam, terdiri dari angin laut, darat, gunung, lembah, dan masih banyak lagi anak-anak. Motivasi. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bapak mengingatkan kalian tetap belajar di rumah, tetap semangat, jangan sampai dibaca pelajaran yang barusan usia. Baiklah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.